Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukir Nazira dengan nomor BP 22109318. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pemodelan sistem yang berkaitan dengan studi kasus yang berjudul kelangkaan minyak sawit. Yang pertama yaitu ada Rich Picture Diagram. Rich Picture Diagram tersebut menjelaskan bahwa lonjakan harga CPO di pasar internasional. Hal ini berdampak pada harga minyak goreng di dalam negeri yang melonjak signifikan, bahkan mencapai 20.000 per liter di beberapa wilayah. Masalah ini diperburuk oleh distribusi yang tidak merata dan praktik penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak kelangkaan pasokan minyak goreng juga disebabkan oleh ketidakefektifan kebijakan pemerintah seperti penerapan harga eceran tinggi atau HET yang malah menciptakan kelangkaan lebih tinggi. Kebijakan yang ada belum cukup untuk mengatasi akar masalah seperti pengawasan distribusi yang lemah dan intensif ekspor yang mengurangi stok domestik. Distributor juga berperan penting, tetapi seringkali terhambat oleh aturan yang tidak konsisten. Masyarakat sebagai konsumen akhir merasakan langsung dampak dari kelangkaan tersebut. Hal tersebut disebabkan pengaruh pasar internasional dan kurangnya pengawasan terhadap praktik penyelundupan serta penimbunan minyak goreng. Selanjutnya itu ada gejala atau symptoms-nya, yaitu yang pertama lonjakan harga minyak goreng, yang kedua langkanya pasokan minyak goreng dalam negeri, yang ketiga distribusi minyak goreng tidak merata, yang keempat penimbunan dan penyelundupan minyak goreng, yang kelima kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan seperti harga eceran tertinggi awalnya dimaksudkan untuk menekan harga, tetapi malah memperparah kelangkaan karena pengusaha merasa tidak diuntungkan. Langkah-langkah seperti subsidi juga kurang berdampak signifikan karena tidak mengatasi akar dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Ketidakefisienan kebijakan dan pengelolaan minyak goreng mencakup lonjakan harga CPO di pasar internasional yang mempengaruhi harga domestik. Kelangkaan pasokan di berbagai wilayah akibat distribusi yang tidak merata, praktik penimbunan oleh oknum tertentu, serta pengawasan kurang ketat terhadap alur distribusi dari produsen ke konsumen yang berdampak pada krisis minyak goreng di Indonesia. Stakeholder atau pemangku kepentingannya terdiri dari yang pertama yaitu problem owner, yaitu pemerintah, problem user yaitu distributor minyak goreng, problem customer yaitu masyarakat, dan problem solver yaitu pemerintah atau Kemendak. Selanjutnya itu ada formulasi matematikanya. Yang pertama ada variabel keputusan yaitu XI sama dengan jumlah minyak goreng yang dialokasikan ke wilayah I. Yang kedua ada fungsi objektif yaitu minimasi Z sama dengan sigma CI dikali XI. Untuk parameternya yaitu DI sama dengan permintaan minyak goreng di wilayah I, S stok minyak goreng yang tersedia secara nasional, CI biaya distribusi ke wilayah I, dan P harga eceran tertinggi minyak goreng. Fungsi batasannya terdiri dari tiga, yaitu yang pertama keseimbangan pasokan distribusi yaitu sigma XI kecil sama S, yang kedua pemenuhan kebutuhan wilayah yaitu XI besar sama DI, yang ketiga pembatasan negatif XI besar sama 0. Verifikasi selanjutnya yaitu ada verifikasi model. Verifikasi model dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dirancang bekerja sesuai dengan desain awalnya dan mencerminkan logika permasalahan secara akurat. Langkah pertama dalam verifikasi adalah memeriksa asumsi-asumsi yang digunakan dalam model, seperti kapasitas produksi CPO, tingkat konsumsi domestik, dan jumlah ekspor. Asumsi ini berdasarkan dari data historis, misalnya kebutuhan domestik sebesar 1,5 juta ton per bulan harus dibandingkan dengan alokasi DMO yang ditentukan oleh model. Selanjutnya, dilakukan pengujian konsistensi formula untuk memastikan bahwa hubungan matematis antara variabel seperti harga domestik, pasokan domestik, dan kebijakan DMO diterapkan dengan benar. Selain itu, model disimulasikan dengan beberapa skenario untuk memeriksa konsistensinya, seperti apakah peningkatan alokasi DMO mengurangi kelangkaan atau apakah penurunan DMO menyebabkan lonjakan harga domestik. Selanjutnya yaitu ada validasi model. Validasi model dilakukan untuk memastikan bahwa model mampu mempresentasikan situasi nyata dan menghasilkan prediksi yang akurat. Langkah pertamanya yaitu membandingkan hasil model dengan data historis kelangkaan minyak goreng, seperti lonjakan harga dari 14.000 menjadi 20.000 per liter atau ketersediaan pasokan di pasar. Jika model mampu mereplikasi kondisi tersebut, maka dapat dikatakan valid. Selain itu, validasi dilakukan dengan menggunakan data yang terbaru seperti harga CPO internasional dan produksi domestik pada saat ini, untuk memeriksa apakah hasil model sesuai dengan kondisi nyata atau tidak. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga CPO internasional, penimbunan oleh mafia, serta kebijakan DMO dan DPO yang tidak efektif. Analisis menggunakan Rich Picture Diagram dan identifikasi gejala menunjukkan bahwa masalah ini melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat. Analisis menyimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan DMO atau DPO, pengawasan distribusi, dan pengendalian harga adalah langkah penting untuk mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas pasokan minyak goreng domestik.
Sekian presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.